Halo semua, nama saya Christina Oktiviani dengan NPM 1842106. Saya dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan soal UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen 2. Jadi yang pertama saya akan jelasin nomor 1A. Jadi nomor 1A itu soalnya diminta untuk menghitung activity rate. Jadi soal ada dua activity dan dua supplier. Yang pertama itu activity-nya adverse buying dan kedua supplier return. Dan suppliernya ada dua, yaitu Shell Glass dan Apple Glass. Jadi pertama kita hitung adverse buying rate dulu. Jadi adverse buying rate punya rumus adverse buying per insufficient unitnya. Jadi adverse buying ini bisa dilihat dari soal 450.000 dibagi insufficient unitnya bisa lihat dari soal yang dua produk per suppliernya itu. Jadi untuk yang Apple Glass itu Shell Glass itu unit insufficientnya 450 yang side dan WS 450, yang Apple Glass side-nya 1000, habis itu yang Apple Glass WS 1000, dan 4 ini ditotalin. Jadi hasilnya 2.900 unit. Nah, 450.000 adverse buying ini dibagi 2.900 unit. Jadi hasilnya kita dapat 155,17241. Yang belakang koma ini angkanya terserah mau berapa, cuman di sini saya buat 5 angka di belakang koma. Jadi selanjutnya kita hitung supplier return rate yang activity kedua. Jadi rumusnya itu supplier return dibagi return unitnya. Jadi di soal supplier return itu ada 115.000 dibagi return unitnya per produk itu 30 untuk side-nya Shell Glass, 30 untuk WS Shell Glass, 120 untuk side-nya Apple Glass, dan 1.200 untuk Apple Glass. 4 ini ditotalin, hasilnya 1.380 unit. Jadi supplier returnnya 115.000 dibagi 1.380 unit. Jadi hasilnya 83,3333. Jadi untuk yang jawaban 1A sudah selesai, kita lanjut ke 1B. Jadi 1B menanyakan kita untuk hitung total unit cost-nya per komponen. Jadi lebih gampang kita buat tabel gini, Shell Glass dan Apple Glass, terus dua produknya, side WS. Habis itu kita pertama hitung adverse dengan adverse buying-nya. Jadi tadi kita dapat adverse buying rate-nya 155,17241 ini, kita kalikan ke per insufficient unitnya per produk. Jadi untuk yang side yang 450, WS 450, habis itu side-nya Apple Glass 1000, habis itu Apple Glass-nya WS 1000. Jadi dikalilah ke rate adverse buying tadi. Habis itu dikali hasilnya 69827,58. Ini juga sama karena unitnya juga sama. Habis itu rate-nya dikali 1000 yang side-nya ini, habis itu dapat 155,172,41. Habis itu yang WS juga dapat hasilnya sama karena unitnya juga sama 1000. Selanjutnya kita hitung dengan supplier return rate. Jadi kita tadi dapat 83,333 ini, kita kalikan per return unitnya. Jadi return unit tadi untuk yang side 30, WS 30, side-nya 120, WS-nya 1200. Dikalikan per rate-nya dapat 2,499,99. Ini sama karena unitnya juga 30. Habis itu yang side-nya Apple Glass dapat 120 unit, dikalikan rate-nya dapat 9,999,99. Habis itu yang tadi 1200 unit dari WS Apple Glass, kita kalikan rate dapat 99.999,99. Dari sini adverse buying sama supplier return rate kita ditotalkan. Jadi totalkan masing-masing per produk, dapatnya total cost 72.327,57, dan ini juga sama karena hasil costnya juga sama. Dan untuk side-nya Apple Glass 165.172,4 dan WS 255.172,4. Setelah dapat total cost ini, kita hitung dengan bagi unit purchase. Unit purchase kita bisa bagi dari, kita lihat dari soal yang purchase yang mereka beli per unit. Yang produknya Shell Glass ini mereka beli 5.000,
Habis itu WS 15.000, setnya Apple Glass 24.000 dan WS 24.000. Nah, kita bagi dengan total cost tadi 72.327,57 ini bagi 15.000. Dapat unit cost 4,82. Ini juga sama, dapat 4,82. Ini bagi ini 6,88. Ini bagi ini 10,63. Kemudian kita tambahkan dengan unit purchase cost. Unit purchase cost kita bisa dapat dari soal yang purchase price itu. Kita tambahkan 47 untuk produk yang Xiao Glass, 122 dari WS Xiao Glass, 42 dari setnya Apple Glass, dan WS-nya Apple Glass 120. Kita tambahkan, dapatlah unit supplier cost. Jadi 4,82 tambah 47 ini 51,82, 126,82, 48,88, 130,63. Jadi sampai sini 1B sudah selesai. Selanjutnya itu 1C. 1C soalnya ditanya mengapa kita perlu menggunakan value chain analysis. Jadi value chain analysis ini digunakan untuk membantu perusahaan untuk menganalisis aktivitas secara internal. Jadi tujuannya untuk menganalisis aktivitas mana yang lebih menguntungkan dan tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya. Jadi habis dari analisis ini perusahaan bisa melihat biaya produk ini yang mana lebih rendah. Maka perusahaan akan mendapatkan profit lebih banyak untuk kedepannya. Oke, selanjutnya kita hitung yang nomor 2. Yang nomor 2 pertama kita yang dari poin pertama ya. Poin pertama kita diminta untuk hitung productivity rasionya. Jadi di sini kondisi perusahaannya sedang ingin membeli satu mesin, tapi ada dua pilihan, mesin A atau mesin B. Jadi dari hitung rasio ini nanti akan menunjukkan rasio mesin mana yang lebih bagus. Jadi pertama kita hitung dulu rasio mesin lama, yaitu existing machine. Jadi untuk hitung rasionya ada dari dua segi. Yang pertama segi material dan segi labor. Jadi pertama itu material productivity ratio, itu hitungnya dengan yang telah dijual dibagi yang dipakai. Jadi yang di soal, yang existing machine yang dijual itu sebanyak 300.000 dibagi dengan yang dipakai 600.000. Dapatnya 0,5. Dan selanjutnya juga sama cara hitungnya, yang dijual dibagi yang dipakai. Labor productivity ratio yang mesin lama itu sebanyak 300.000 yang telah dijual dibagi yang dipakai 150.000. Jadi rasionya dapat 2. Jadi untuk ke bawahnya mesin A dan mesin B juga sama cara hitungnya. Jadi yang pertama mesin A, material productivity ratio. Ingat, yang dijual dibagi dipakai. Jadi 360.000 sesuai soal dibagi 600.000 dapat 0,6. Dan labornya 360.000 dibagi 150.000 dapat 2,4. Dan untuk mesin B juga sama. Segi materialnya sesuai soal 350.000 dibagi yang dipakai 700.000 dapat 0,5. Dan labornya 350.000 dibagi 200.000 dapat 1,75. Jadi dari 3 mesin ini kita bisa asumsi mesin A lebih bagus. Kenapa? Kita bandingkan mesin A dengan yang mesin lama dulu. Dari segi material, mesin lama kita dapat rasionya 0,5. Sedangkan yang mesin A, segi materialnya itu 0,6. Jadi ini termasuk meningkat sebanyak 0,1. Untuk segi labor, di mesin lama itu kita hitung 2. Sedangkan di mesin A meningkat menjadi 2,4. Jadi di sini kita asumsi mesin A memang lebih bagus dari mesin yang lama. Selanjutnya kita hitung mesin B. Mesin B banding dengan mesin A untuk dari segi materialnya 0,5 dan 0,5 itu masih sama, tidak ada peningkatan. Sedangkan untuk segi labornya mesin lama itu 2, sedangkan mesin B itu 1,75, menunjukkan menurun. Jadi dari 3 mesin ini menunjukkan mesin A memang lebih bagus produktivitasnya. Jadi untuk yang poin pertama sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke poin kedua, nomor 2 yang poin 2. Jadi poin 2 itu soalnya diminta untuk hitung impact mesin terhadap profit kita, profit perusahaan. Jadi yang pertama mesin A, kita hitung dulu mesin A dengan mencari
nilai cost of material secara aktual dan purchase, dan cost of labor aktual dan purchase juga. Jadi pertama kita cost of material yang aktual, rumusnya AQ kali P, actual quantity dikali price. Di soal yang mesin A ini aktualnya sebanyak 600.000 kepakai, dikali dengan price-nya material $2. Hasilnya kita dapat 13.200.000. Selanjutnya cost of labor yang mesin A yang aktual AQ kali P juga, yang terpakai itu 150.000 dikali 15. 15 ini di soal juga ada price yang labor ini per unit dapat 2.250.000. Selanjutnya kita hitung cost of material dan labor yang purchase quantity, PQ kali P. Dan cost of material ini PQ ini kita hitung dari yang kepakai 360.000 dibagi dengan rasio yang tadi kita hitung, rasio yang existing mesinnya mesin lama, rasio yang segi material segi labor yang mesin lama 0,5 dan 2. Jadi untuk yang cost of material yang kepakai 360.000 dibagi dengan material yang mesin lama rasio tadi 0,5 dikali dengan unit price-nya material $22. Jadi hasilnya 15.840.000. Dan cost of labor juga sama, PQ-nya dapat dari yang terpakai dan rasio yang tadi mesin lama itu 2, jadi 350.000 dibagi 2 dikali dengan unit price-nya $15, hasilnya 2.700.000. Setelah udah dapat 4 ini, kita masukin PQ kali P dikurang AQ kali P untuk mendapat profitnya itu dapat atau tidak. Jadi secara material tadi kita dapat PQ kali P-nya itu 15.840.000, terus aktualnya 13.200.000. Kita kurangin, kita dapat 2.640.000. Sedangkan labornya kita tadi purchase-nya dapat 2.700.000 dikurang dengan aktualnya 2.250.000, hasilnya 450.000. Jadi di total kita impact terhadap profitnya itu sebanyak 3.090.000. Selanjutnya kita hitung mesin B. Mesin B juga sama hitungnya dengan mesin A. Kita cari dulu AQ kali P-nya dan PQ kali P secara material dan labor. Jadi cost of material ini AQ kali P. Yang disoalkan kepakai 700.000 dikali unit price-nya dari material $20. Jadi dapatnya 14 juta. Sedangkan untuk cost of labor aktualnya AQ kali P yang kepakai 200.000 dikali dengan unit labornya $13. Jadi dapat 2.600.000. Sedangkan PQ kali P purchase quantity-nya kita yang kepakai di mesin B 350.000 segi materialnya dibagi dengan rasio yang tadi sama persis dengan yang existing mesin, yang mesin lama, rasio yang material 0,5. Jadi 350.000 dibagi 0,5 dikali unit price yang material $20, hasilnya 14 juta juga. Sedangkan untuk cost of labor 350.000 dibagi rasio yang tadi 2 dikali 13 unit price yang tadi 2.275.000. Jadi kita masukin lagi PQ kali P kurang AQ kali P. Jadi 14 juta dikurang 14 juta hasilnya 0. Dan labornya 2.275.000 dikurang 2.600.000 dapat menunjukkan minus 325.000. Di sini menunjukkan kalau mesin B ini akan menghasilkan produktivitas yang rugi. Jadi sampai di sini yang nomor 2.2 ini juga sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Dari yang pertama, poin pertama itu kita diminta untuk menghitung contribution margin dari titik optimal. Jadi pertama kita harus hitung dulu titik optimalnya berapa. Oke, pertama immune boost ini kita anggap X, kemudian mental growth kita anggap Y. Lalu di soal itu terdapat dua komponen. Pertama machine hours dengan direct labor hours. Jadi pertama kita hitung machine hours-nya dulu. Di sini ada persamaan 1,6x ditambah 0,8y lebih kecil sama dengan 140.000. Untuk gampang ngomongnya kita anggap ini simbol ini jadi sama dengan saja. Jadi 1 immune boost ini membutuhkan 1,6 machine hours, dan 1 mental growth kita membutuhkan 0,8 machine hours sama dengan 640.000.
Jadi untuk mendapat X dan Y, kita anggap X itu 0, Y itu 0. Jadi jika X sama dengan 0, maka 1,6 dikali 0 ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. Jadi 0 tambah 0,8Y 640.000. 640.000 dibagi 0,8 jadinya Y sama dengan 800.000. Sama juga dengan Y. 1,6X dan tambah 0 karena ini 0,8Y dikali 0 kan 0 kan, jadi sama dengan 640.000. 640.000 dibagi 1,6, jadi hasilnya 400.000. Di sini kita sudah dapat satu titik X itu 400.000, Y 800.000. Oke, next kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu direct labor hours. Jadi satu immune boost membutuhkan satu direct labor hours. Satu mental growth kita membutuhkan 2 direct labor hours. Oke, jadi persamaannya X tambah 2Y sama dengan 480.000. Kita anggap X0, Y sama dengan 0. Jadi jika X sama dengan 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 480.000. 480.000 bagi 2 kan 240.000. Jadi Y 240.000. Dan jika Y sama dengan 0, X tambah 0 sama dengan 480.000. Jadi X sama dengan 480.000. Di sini kita sudah dapat titik keduanya. X sama dengan 480.000, Y sama dengan 240.000. Oke, setelah dapat dua titik kartesius ini nanti digunakan untuk gambar diagramnya. Next kita cari titik optimalnya. Titik optimal dari soal ini kita masukkan dua persamaan tadi, yang 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000 tadi, dengan yang X tambah 2Y sama dengan 480.000. Di sini kita pakai substitusi, jadi kita tebalkan saya dikali 1 dikali 1,6 ya dari sini, habis itu dikali 1,6X dikali 1,6X dan 0,8Y dikali 1 0,8Y sama dengan 640.000. Kemudian 1,6 ini dikali X 1,6X ditambah 1,6 dikali 2 3,2Y, 1,6 dikali 480.000 sama dengan 768.000. Jadi dikurangin hasilnya 1,6X dikurang 1,6X itu 0, dan 0,8Y dikurang 3,2Y itu hasilnya minus 2,4Y, dan 640.000 dikurang 768.000 hasilnya minus 128.000. Minus dengan minus kita coret jadi positif, dan Y sama dengan 128.000 per 2,4. Y sama dengan kita dapat 53.333,333. Selanjutnya kita hitung yang X. Bisa dari salah satu persamaan ini. Saya ambil yang X tambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi X ditambah 2, Y nya ambil dari sini yang tadi baru kita hitung 53.333,333 sama dengan 480.000. Jadi X ditambah hasilnya 106.666,667 sama dengan 480.000. X sama dengan 373.333,333. Oke, setelah dapat titik optimalnya X nya ini dan Y nya ini, kita masuk ke jawaban soal nomor 3 yang poin 1, itu contribution margin. Oke, contribution margin itu kan rumusnya itu sales dikurang modal. Jadi penjualan di soal immune boostnya kan selling price $4, dikurangin cost 4 cost yang di soal. Itu ada variable cost, ordering cost, handling cost, sama material cost. 4 itu semua ditotalin, dikurangi selling price. Jadi 0,8 ditambah 0,4 ditambah 0,2 ditambah 1. 4 dikurang 2,4 hasilnya $1,6 per unit. Itu untuk immune boost. Sedangkan untuk mental growth 4,8 selling price nya dikurang costnya 4 macam, yaitu 1 ditambah 0,6 ditambah 0,4 ditambah 1,6. Jadi 4,8 dikurang 3,6 hasilnya 1,2 per unit. Dari cost per unitnya ini dikalikan dengan titik optimal tadi. Titik optimal tadi itu tadi X 333,333. Jadi
X ini kan invendos, jadi kalikan 1,6 ini. Dan Y 53.333,333 juga dikalikan dengan 1,2 Ementa Growth. Jadi hasilnya ada di sini. 1,6 kali 373.333 ditambah 1,2 53.333. Jadi ditambah hasilnya itu di poin C 661.333. Jadi hasil profitnya dari titik optimal ini yaitu 661.333. Oke, next itu poin kedua, kita diminta untuk gambar diagram Cartesius. Oke, untuk gambar diagram Cartesius tadi kita sudah dapat dua titik, yaitu titik pertama X-nya 400.000, Y-nya 800.000. Jadi kita tarik garis 400.000 X 800.000. Oke. Dan X-nya 400.000 untuk titik kedua, dan Y 240.000. Dan di soal X lebih kecil dari 400.000 dan Y lebih kecil dari 480.000. Jadi 400.000 ini kita tarik ke atas, dan 480.000 ini kita tarik ke samping. Jadi dapat asiran yang paling bawah itulah yang kita masuk titik optimal. Jadi sampai di sini soal nomor 3 sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Yang pertama, nomor 4 itu ada dua pertanyaan. Jadi saya akan jelasin yang pertanyaan pertama dulu, yang poin 1. Jadi poin 1 itu diminta untuk menghitung EOQ. Jadi EOQ itu apa? EOQ itu Economy Order Quantity. Jadi Economy Order Quantity ini sekali order itu berapa quantity. Ya, tujuannya untuk biar perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih minim, seminim mungkin. Jadi di situ gunanya EOQ. Jadi EOQ itu rumusnya akar dari 2 kali P dikali D bagi C. Jadi P ini ordering cost, biaya yang dikenakan sekali order. Kemudian D permintaan, demand. Dan C itu carrying cost, biaya yang dikenakan untuk penyimpanan inventory per unit. Jadi di soal pertama diketahui kalau ordering cost-nya $15, carrying cost-nya $1,5 per pounds, dan demand-nya 80.000 pounds. Jadi kita sisa masukin ke rumus. Jadi 2 dikali $15 dikali 80.000 dibagi 1,5. Hasilnya 1.600.000, diakarin hasilnya 1,264.91. Jadi untuk cari EOQ sudah dapat. Itu yang pertanyaan 1.1. Selanjutnya pertanyaan 1.2. Itu kita diminta untuk menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost. Jadi pertama kita hitung carrying cost, karena carrying cost dibilang di soalnya dibilang $1,5 per pounds-nya. Jadi sisa 1,5 dikali 80.000 demand-nya. Jadi hasilnya 120.000. Kemudian ordering cost. Ordering cost ini di soal $15 per sekali order dikali dengan demand 80.000 dibagi dengan EOQ-nya, sekali order itu berapa quantity. Jadi hasilnya 948,68. Kemudian total cost rumusnya itu ordering cost ditambah carrying cost dibagi 2. Jadi tadi kita hitung ordering cost-nya 948,68 ditambah carrying cost-nya 120.000 dibagi 2.
Jadi hasilnya 948,68 ditambah 60.000, hasilnya 60.948,68. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan 1 bagian 6.3. Pertanyaannya itu cari reorder point. Jadi reorder point itu titik pemesanan kembali. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan stoknya udah sampai di titik pemesanannya itu, contohnya perusahaan menetapkan reorder pointnya 300. Nah kalau misalnya stoknya udah 300, mereka harus ulang order lagi. Jadi di poin 3 ini soalnya mengasumsi kalau average rate-nya itu 250 pounds dengan lead time-nya 7 hari. Jadi reorder point rumusnya rate of usage dikali lead time. Rate of usage-nya itu kan 250 dikali lead time-nya 7 hari. Jadi reorder point-nya itu 1750 untuk titik pemesanan kembali, yaitu di sini. Oke, selanjutnya itu nomor poin 4, pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya itu perbedaan JIT dengan tradisional. Jadi pertama, JIT ini jenis perusahaan, contohnya perusahaan berkembang yang akan menerima orderan dulu baru melakukan proses orderannya. Sedangkan tradisional jenis perusahaan yang manufaktur, contohnya ya perusahaan yang melakukan manufaktur. Mereka akan produksi setiap hari walaupun belum mendapat orderan. Yang pertama perbedaannya itu insignificant inventories dan tradisional itu significant inventories. Jadi JIT ini menerapkan insignificant inventories, dengan kata lain inventories mereka itu tidak terlalu penting. Dikatakan penting ketika mereka mendapat orderannya itu ketika inventories itu dibutuhkan dalam orderan tersebut. Sedangkan tradisional significant inventories penting bagi mereka itu ketika mereka produksi setiap hari, maka inventories mereka juga perlu setiap hari. Jadi kalau misalnya inventories mereka habis, ya mereka harus pergi cepat-cepat carinya. Jadi inventories itu sangat penting bagi tradisional. Kemudian yang kedua, multi skill labor, dan tradisional itu specialized labor. Dikatakan multi skill labor, jadi perusahaan JIT ini contohnya itu perusahaan berkembang. Jadi bisa dibilang perusahaan kecil yang contohnya di ruangan perusahaan tersebut memiliki beberapa staf yang bergabung dengan staf lainnya. Jadi misalkan accounting dengan purchasing, marketing, sales itu bergabung di dalam satu ruangan dan mereka akan mengcover kerjaan mereka sesama. Jadi contohnya misalkan driver sedang sakit atau tidak masuk, maka contohnya admin atau processing yang sedang berada di dalam perusahaan, mereka harus menurun ke lapangan dan melakukan pengantaran tersebut. Dan dari situlah mereka akan menambah satu ilmu ataupun pengalaman mereka, jadi kayak skill mereka bertambah. Sedangkan specialist labor, mereka pekerjaannya itu secara departemental. Jadi purchasing yang kerjaannya itu mereka kerjanya purchasing aja kerjaannya. Ya accounting ya mereka cuma kerjaan accounting saja. Sedangkan yang selanjutnya itu high employee involvement di JIT dengan traditional low employee involvement. Jadi high employee involvement ini maksudnya mereka aktif terlibat dalam pekerjaan. Contohnya kayak tadi saya jelasin, mereka di dalam satu ruangan untuk yang perusahaan JIT ya, di dalam satu ruangan itu beberapa staff nih. Jadi yang kayak yang driver itu mereka driver ini gak masuk, jadi salah satu dari mereka harus terlibat untuk melakukan pekerjaan driver ini, yaitu pengantaran. Sedangkan tradisional ini low employee involvement, jadi mereka kan departemental, jadi mereka hanya kerjakan yang kerjaan mereka sendiri, kerjaan khusus mereka ya purchasing, yang kerjaan purchasingnya aja, mereka tidak terlibat dalam pekerjaan lain. Dan next, buyers market dengan sellers market. Jadi perusahaan JIT mereka karena menerima orderan dulu
baru pembeli yang akan membeli dengan mereka. Jadi pembeli yang akan membeli barang mereka itu barangnya pasti unik, spesial. Jadi mereka harus mencari apa yang mau pembeli beli. Jadi pembeli rata-rata akan mencari ke perusahaan JIT. Sedangkan sellers market di tradisional, mereka kan produksi setiap hari, manufaktur setiap hari. Jadi yang akan beli itu penjual, dengan penjual yang akan membeli di perusahaan manufaktur. Jadi yang mereka beli itu setiap hari ya itu aja. Misalnya mereka perusahaan manufaktur memproduksi mie, jadi yang penjual mie ini yang akan membeli mie dengan mereka. Okay, next, cellular structure dengan departmental structure. Jadi cellular structure ini seperti yang tadi saya bilang, mereka ruangannya itu tidak ada sekatan atau terpisah. Mereka itu bergabung menjadi satu. Jadi mereka akan bekerja bersama, dan di situ mereka ya seperti tadi yang saya jelasin, cover satu sama lain. Jadi mereka strukturnya itu tetap satu ruangan. Jadi sedangkan tradisional departmental structure itu mereka strukturnya departmental. Jadi purchasing, sales, marketing yang berpisah semua. Kalau yang tadi yang JIT itu seller structure kan, mereka bergabung di satu. Oke, next, small supplier base dengan large supplier base. Jadi JIT ini menerapkan small supplier base karena mereka mencari barang pembeli itu tidak setiap hari itu sama. Jadi supplier mereka pasti akan berbeda-beda dan tidak selalu itu aja. Jadi supplier base mereka itu misalkan tidak banyak, misalnya mereka akan mencari supplier lain ketika barang itu tidak ada pada supplier yang pertama. Sedangkan yang large supplier base ini di tradisional, mereka membutuhkan inventories yang banyak kan di tradisional. Jadi large supplier base mereka itu contohnya, misalkan supplier pertama kekurangan inventories, jadi mereka harus ada cadangan supplier kedua yang memiliki inventories yang sama. Jadi ketika supplier pertama habis, mereka langsung cari supplier kedua. Jadi large supplier base mereka itu harus besar. Next, long term supplier contracts dengan short term supplier contracts. Jadi JIT menganut long term supplier contracts. Mengapa? Karena mereka harus mendapat orderan dan itu memiliki jangka waktu yang panjang. Jadi mereka harus mempunyai hubungan suppliers yang cukup waktu yang panjang dan lama. Sedangkan tradisional, mereka short term supplier contracts. Mengapa? Karena mereka melakukan produksi setiap hari, maka barang-barangnya itu jika supplier pertama tidak ada, mereka harus lanjut ke supplier kedua. Jadi kayak short term hubungan mereka dengan supplier vendor itu aja, kayak selalu tidak terlalu lama. Mereka harus cari satu ke satu lagi kalau misalnya tidak ada. Oke, next, pertanyaan nomor 4 yang kedua, itu yang poin pertama, kita diminta untuk cari EOQ, dihitung cari EOQ. Jadi rumusnya itu akar dari 2 kali P kali T bagi C, seperti yang pertanyaan 1.1. Jadi di soal itu ordering cost-nya senilai $30, kemudian demand-nya itu 35.000 dengan carrying cost-nya $4. Jadi hasilnya 525.000 diakarin hasilnya 724.57. Kemudian total cost-nya itu rumusnya ordering cost ditambah carrying cost dibagi 2. Jadi ordering cost-nya ini demand-nya 35.000 dibagi EOQ-nya sekali order berapa quantity ini 724,57 dikali order cost-nya $30 ditambah carrying cost-nya 35.000 demand dikali carrying cost $4 dibagi 2. Jadi hasilnya 1449,14 ditambah 70.000. Jadi di hasil total cost-nya 71.449,14. Jadi sampai sini pertanyaan 4 juga selesai.